Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you this morning? Are you okay? What is your life? I hope you are fine, right? Okay, today we are going to learn about procedure text. And before that, you have to know what is the purpose to learn procedure text. And first, to get understand about social function, generic structure, and language feature from procedure text. And the second one, to get information related about procedure text, like drink, and the last one, to get and you can create, make procedure text. Pada pelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang procedure text. Dan sebelumnya, kita harus tahu apa sih itu procedure text. Dan sebelum kita masuk procedure text, kita juga harus tahu apa tujuan kita mempelajari procedure text. Pertama, kita mengetahui social function, generic structure, dan elemen or kebahasaan dengan procedure text. Dan yang kedua, kita mengetahui apa saja informasi yang terkait dengan input atau bring. Dan yang ketiga, tentunya kita bisa menciptakan procedure text dengan langkah-langkah yang sesuai dengan Dari makanan ini, manakah yang menjadi favoritmu? Apakah kamu tahu cara membuatnya? Kalau kamu tidak tahu, langkah yang pertama adalah menemukan resepnya. Dan tahukah kamu bahwasanya resep makanan adalah bagian dari procedure text? And besides that, procedure text, there are many kinds of procedure text. The first is manual, recite, tutorials, and games. Nah, pada manual, contohnya procedure text adalah how to use blender, how to operate computer, and how to use washing machine. And in recite, the examples are how to make oranges, how to make omelette, and how to make fried rice. And tutorial, the example is makeup tutorials and hijab tutorials. And then in games, you can find the title procedure text like how to use snake, how to play snake, how to play seek and hide. Nah, anak-anak Miss tahu nggak sih apa itu procedure text? Nah, procedure text adalah teks yang menceritakan tentang bagaimana caranya membuat sesuatu, menggunakan sesuatu, atau menjalankan sesuatu. Do you know what this procedure text is? Procedure text is text that tell you or tell the reader to make, how to make or do and to operate something. What is purpose of procedure text? Apa sih tujuan dari procedure text? Nah, tujuan dari procedure text is to tell how to make, to do, or to use something. Jadi procedure text tujuannya adalah menceritakan kepada seseorang atau menceritakan kepada si pembaca bagaimana caranya langkah-langkah dalam membuat sesuatu, menggunakan sesuatu, ataupun menjalankan sesuatu. And do you know what is generic structure of procedure text? Generic structure of procedure text, there are three. They are first, goals. Goals itu adalah tujuan. Jadi biasanya di tujuan ini mention about the title of procedure text. Jadi judul dari procedure text. Jadi goals itu adalah tujuan. Intinya adalah judul dari procedure text. Mau buat apa? Misalnya kita mau buat omelette.
zero, the rules is omelets. And the second one is ingredients or materials. Pada bagian ini, kita akan menemukan bahan-bahan dalam membuat sesuatu. Contohnya kita ingin membuat how to make oranges. Jadi bagaimana cara membuat jus orange. Jadi pada bagian ini, kita akan memerlukan contohnya seperti water. Apa itu water? Air. Menggunakan sugar, do you know sugar? Gula. Dan also, exactly kita menggunakan buah-buahannya. Jadi, itu adalah bagian dari material or ingredients. Dan yang ketiga, bagiannya adalah step, procedure, or how to make it. Jadi ada tiga bahasa yang digunakan dalam kejadian structure pada prosedur teks. Biasanya pada teks ini mereka menggunakan bermacam-macam bahasa dalam step. Biasanya menggunakan steps atau how to make it or procedure. Pada bagian ini menjelaskan menjelaskan bagaimana cara membuat oranges tadi. Kita bisa menemukan pada bagian ketiga dari teks procedure. Biasanya kita menemukannya dalam bentuk langkah-langkah seperti nomor 1, misalnya the first, cut the orange to the small pieces. Potong mangga menjadi bagian-bagian kecil atau potong sampai dengan ukuran kecil seperti itu. Nah, kita sekarang masuk pada language feature yang artinya adalah tata bahasa atau kebahasaan yang digunakan dalam procedural text. Pertama, dinamakan the adverbal of sequence. Artinya adalah urutan dalam step. Misalnya, kalau pertama langkahnya apa? Cut the orange to small pieces misalnya. Cut artinya adalah potong bagian mangga menjadi beberapa. Misalnya seperti itu. Jadi di sana adalah first, berarti first di sana mengatakan adalah keterangan urutan. Bisa juga kita menggunakan nomor seperti 1, 2 atau 3, atau kita menggunakan first, second atau third. Yang kedua, menggunakan kalimat command. Do you know what is command? Command adalah kalimat perintah yang mana biasanya menggunakan kata-kata kerja seperti cut, berarti potonglah, boil atau put, letakkanlah. Jadi ada kalimat-kalimat perintah di sana dan langkah-langkah tersebut. Yang ketiga adalah startive verb atau verb action. Verb action itu artinya adalah kata kerjanya verb action, maksudnya kata kerjanya memberikan tindakan seperti kan cut, kata tadi kan memotong, atau misalnya put, masukkan atau letakkan seperti itu. Serve, sediakan, atau misalnya banyak lagi kata-kata kerja yang harus kita masukkan dalam membuat langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Dan selanjutnya menggunakan kalimat tentunya adalah simple present tense. Do you know what is simple present tense? Yaitu kalimat yang terjadi pada saat ini. Kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi prosedur teks selalu menggunakan kalimat atau kata kerja bentuk pertama seperti put. Put adalah bentuk kata kerja bentuk pertama. Sedangkan cut juga kata kerja bentuk pertama. Okay, now welcome to practice time. Jadi artinya adalah kita masuk kepada waktunya latihan. Nah, to make you more understandable, membuat kamu lebih paham dengan prosedur teks, let me do some exercise above. Pertama, soalnya adalah what is the purpose of the text? Artinya adalah apa tujuan dari teks? Nah, tadi kan sudah bilang ya bahwa text procedure adalah tujuannya adalah to tell how to make, do, or apprehend something. Jadi procedure text adalah menceritakan bagaimana menggunakan, menjalankan ataupun melakukan sesuatu. So pasti jawabannya kalau ini yang ada ya. Jawabannya adalah E. Oke, soal yang kedua adalah why we need to use fork to make a Zykes biscuits.
satunya adalah kenapa? Jawabannya, maka jawabannya adalah the last one. Pertanyaannya juga sama dengan yang tadi ya, why, berarti kita juga harus menemukan informasi terkait dengan prosedur teks. Dan pada bagian ini kita menjawab dan kita harus melihat secara rinci pertanyaan yang dilatih dengan jawabannya, maka jawabannya adalah the last question is, kita akan menemukan pertanyaan seperti ini ya. Biasanya ini sering muncul pada prosedur teks. Kita menyimpulkan sendiri. From the text we can conclude. Nah, itu adalah kata-kata yang sering muncul pada pertanyaan prosedur teks. Nah, biasanya jawabannya tidak ada di dalam teks itu. Kita yang menyimpulkan sendiri berdasarkan pengamatan kita tentang rincian informasi yang ada pada prosedur teks tersebut. Maka kita harus lebih teliti apakah dalam A, B, dan C dan D-nya ini memang ada pada teksnya. Maka kalau misalnya tidak ada, berarti tidak itu jawabannya. Kalau misalnya mereka mengacu ke dalam prosedur, misalnya mengacu pada informasi yang terkait namun tidak tertera pada informasi, maka jawabannya ada. Jadi intinya kalau misalnya kita menyimpulkan itu, kita yang berpikir sendiri bahwasanya ini memang ada pada teks, namun tidak tertera, namun kita menyimpulkan sendiri maksudnya. Jadi jawabannya yang tepat adalah ya, pasti jawabannya. Okay everyone, I think enough for today. Miss rasa hari ini cukup untuk pelajaran kita tentang prosedur teks. I hope you understand and you can make more creative prosedur text in your home maybe by research, and also to make you understand, you can do some exercise in your